Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita belajar bahasa Indonesia. Masih menemukan informasi dalam teks. Kalau kemarin kita belajar menemukan informasi dari berbentuk peta pikiran, kemudian mencari kata-kata sulit dengan kamus KBBI, kemudian kita eh, membuat paragraf dari the main idea atau ide pokok dari satu paragraf. Nah, kali ini kita akan menemukan informasi mengenai budaya yang ada di Indonesia ya. Salah satunya budaya suku Minangkabau. Mari kita mulai belajar dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Silakan dibuka bukunya halaman 118. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya melestarikan budaya bangsa. Salah satunya adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang keragaman suatu adat. Misalnya mengetahui tentang rumah gadang yang merupakan rumah adat khas suku Minangkabau. Nah, kita akan baca teksnya. Kalian coba perhatikan teksnya halaman 118. Rumah gadang, arsitektur yang menjadi wajah Minangkabau. Bangunan berarsitektur khas Minangkabau memang mudah dikenali. Hal ini membuatnya menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat. Bahkan mereka yang berada di perantauan sekalipun. Oleh karena itu, jika di suatu tempat ditemukan atap bangunan yang mengadaptasi bentuk tanduk kerbau, bisa jadi pemilik penghuni bangunan tersebut berasal dari suku Minangkabau. Perhatikan gambar atapnya, kan rumahnya panjang seperti ini, atapnya melengkung seperti kepala kerbau. Ini tanduk kerbau ya. Nah, kerbau seperti tanduk kerbau. Baik, di halaman selanjutnya halaman 119 kita akan lanjutkan membacanya paragraf yang kedua. Di luar Sumatera Barat, jenis rumah adat khas Minangkabau populer dengan sebutan rumah gadang. Di Minangkabau, rumah tradisional ini dikenal dengan sebutan rumah bagonjong. Rumah bagonjong menurut aturan aslinya memiliki beberapa ciri khusus, yaitu bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa tipe lanjar dan ruang. Biasanya berjumlah ganjil 3 hingga 11. Jadi rumahnya lanjar, ruangnya panjang. Baik, ke paragraf selanjutnya, paragraf yang ketiga. Rumah bagonjong didirikan di atas tanah milik keluarga dan diwariskan antar generasi berdasarkan garis keturunan perempuan yang dianut masyarakat Minangkabau. Pada pelataran atau halaman rumah terdapat sepasang bangunan yang disebut rangkiang dan berfungsi sebagai lumbung. Selain itu, terdapat juga surau yang berfungsi sebagai tempat beribadah. Nah, ini adalah namanya rumah gadang, panjang ya, atapnya seperti kerbau. Kemudian yang ini adalah rangkiang, fungsinya sebagai lumbung, menyimpan cadangan makanan kayak padi ya, ditaruhnya di lumbung, namanya rangkiang. Kalau di Sunda namanya lumbung.
Selanjutnya ada juga musola. Nih di sampingnya ada beberapa bangunan yang berfungsi sebagai musola, ya surau, ya surau bahasa Minangkabaunya. Ini adalah musola untuk sholat jamaah. Kalau rumah utamanya ini yang panjang yang besar ini ya. Selanjutnya paragraf yang keempat. Salah satu karakteristik rumah Bagonjong adalah hiasan ornamen berupa ukiran kayu. Motif ukiran biasanya berupa tumbuhan merambat. Nah, ini ukirannya tumbuhan merambat, bunga dan buah. Selain itu ada juga motif lain berbentuk segitiga, segi empat, jejak genjang atau belah ketupat. Nah, ini belah ketupat ya. Motif-motif ini memenuhi dinding, daun jendela, tiang-tiang, dan daun pintu. Ini di dindingnya. Wah, bagus sekali ya ukirannya. Nah, itu namanya ornamen ukiran kayu. Baik. Setelah kita membaca teks tentang rumah gadang, arsitektur yang menjadi wajah Minangkabau, kita mencatat informasi yang kita dapatkan. Ya, informasinya kita dapatkan. Baik. Apa aja informasi yang dari paragraf pertama kita tuliskan, siapkan pensilnya dan buku tulisnya. Ya, kita akan menuliskan informasi dari paragraf yang pertama. Ya, kalian siapkan buku tulisnya. Informasi yang pertama ada dari paragraf pertama. Ya, iya, bangunan yang atapnya menghadap sebentuk tanduk kebo itu bangunan yang atapnya mengadaptasi bentuk tanduk kerbau adalah rumah khas adat suku Minangkabau. Ya. Ya, paragraf yang pertama. Baik. Paragraf yang kedua. Apa? Rumah gadang disebut juga rumah Bagondong, ya, Bagonjong. Ini ya paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga, apa ide pokoknya informasi yang kita dapat ya dari paragraf yang ketiga? Adanya rangkiang dan juga surau. Ada bangunan di sekitar rumah utama, yaitu rangkiang atau lumbung ya, rangkiang dan surau. Itu surau itu musola. Oke. Paragraf keempat. Apa informasi yang kita dapat? Iya. Adalah karakteristik rumah Bagonjong itu adalah hiasan ornamen berupa ukiran kayu. Nah, itu adalah informasi yang kita dapat dari teks yang tadi. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.